Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullih wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. Pagani yang saya hormati juga seluruh saudara-saudariku sekalian, rahimakumullah. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju tempat ini menjadi penggugur bagi dosa-dosa kita, menjadi penyebab diangkat derajat kita di sisi Allah, dan menjadi penyebab berkumpul kita di surganya Allah. Segala apa yang kita hajatkan, kita cita-citakan, waktu asar, hari Jumat, waktu yang diijabah doa, saatul ijabah. Segala apa yang kita hajatkan, kita cita-citakan baik dunia maupun akhirat, semoga Allah kabulkan. Saudara-saudara kita yang diuji dengan sakit, semoga Allah segera beri kesembuhan dan wabah corona ini segera berlalu. Saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, semoga mendapat rahmat dan ampunan Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik saudaraku sekalian yang Allah muliakan, tema kita pada hari ini 8 pintu masuknya rezeki dengan mudah. Ada orang bertanya, apa bedanya rezeki dengan gaji? Apa kira-kira? Salah satunya adalah rezeki diawali R, gaji dari G. Nggak, bercanda saja. Rezeki dan gaji. Gaji adalah bagian daripada rezeki, begitu ya. Dan rezeki belum tentu gaji. Sedangkan gaji bagian daripada rezeki. Jadi banyak pintu-pintu rezeki. Jadi jangan sampai kita membukanya hanya dari satu pintu saja. Banyak pintu. Oh gitu ya. Selain kita bekerja, juga nilai ketaatan kita. Nah, kita akan bahas 8 pintu masuknya rezeki dengan mudah. Dan jangan sampai kita persempit rezeki itu hanya dengan materi saja. Oh gitu ya. Jangan sampai, wah, rezeki berlimpah karena banyak uang berlipat, mobil mengkilat, gedungnya bertingkat. Wah, tidak. Diberi sehat, ini rezeki. Kita diberi iman Islam, ini rezeki. Diberi anak yang soleh, solehah, rezeki. Istri taat, suami baik, rezeki. Begitu ya. Nah, baik berupa materi ataupun non materi yang kita rasakan, itu bisa disebut rezeki. Jangan sampai kita membatasi rezeki hanya materi saja. Bahkan dalam hadis itu, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah. 4 perkara. Barang siapa yang diberi 4 ini, maka sesungguhnya dia seperti mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Seperti mendapatkan kebahagiaan dunia, bahagia akhirat. Bayangkan, dunia akhirat dapat 4 perkara. Yang pertama, lisanun dzakirun. Diberi lisan yang banyak berzikir. Yang kedua, qalbun syakirun. Hati yang selalu bersyukur. Bayangkan kalau hati nggak banyak bersyukur, sedikit-dikit mengeluh, sempit medan kehidupan ini.
sempit medan kehidupan ini, maka akan masuk penyakit SMS namanya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Wah itu. Sempit medan kehidupannya. Qalbun syakirun. Manakala diberi hati yang pandai bersyukur. Wa badanun alal bala'i sabirun. Manakala diberi badan yang tegar menghadapi ujian dan cobaan. Nah, itu ya. Nah, itu ya. Seperti kita diberi bahagia dunia dan akhirat, lisan yang banyak berzikir, hati yang selalu bersyukur, badan yang tegar menghadapi ujian dan cobaan. Lalu yang keempat, wa zaujatun sholihatun. Punya istri, enggak apa-apa cantik, yang penting solehah. Nah, itu ya. Punya pasangan hidup yang solehah. Itu bagikan kita diberi bahagia dunia, bahagia akhirat. Suami punya istri soleha, istri punya suami yang soleh, luar biasa. Kita kembali ke awal. Pintu yang pertama, agar kita dibukakan pintu rezeki, itu ya, jangan sampai kita durhaka kepada orang tua kita. Kita introspeksi diri. Ketika rezeki kita seret, bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita? Setelah kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, dengan sesama, dengan orang tua kita, bagaimana hubungan kita? Kan ada pepatah kan, jika rizkimu ingin seperti raja, maka perlakukanlah orang tuamu seperti raja. Gitu. Jangan durhaka kepada orang tua, agar tidak sempit rezeki kita. Orang tua itu jangankan doa yang baik begitu ya. Doa buruk pun nyata. Hati-hati dengan ucapan yang terucap dari lisan orang tua kita. Kita jaga hatinya agar jangan sampai keluar kata-kata yang tak baik. Dalam kitab Tanbih itu ada kisah seorang ulama namanya Juraij. Pernah saya sampaikan belum ya? Kalau sudah, pura-pura belum sih. Juraij ini ulama di zaman Nabi Musa. Ulama di zaman Nabi Musa. Lagi ibadah sunnah. Wah, punya mihrab sendiri, sedang ibadah sunnah. Diketuk pintunya oleh ibunya. Assalamualaikum, Juraij. Juraij dalam hatinya ragu. Jawab panggilan ibu atau lanjutkan ibadah atau lanjutkan sholat. Nggak tahu sholat Nabi di zaman umat Nabi Musa, pokoknya nggak sama dengan sholat kita. Saya belum temukan literatur bagaimana sholat umat di zaman Nabi Musa itu. Pokoknya dalam kisah itu disebutkan sedang sholat saja. Sedang ibadah sunnah, bukan ibadah wajib. Harusnya kalau ibadah sunnah lebih mendahulukan panggilan daripada ibu. Bahkan ada seorang ulama ketika beliau sedang melaksanakan sholat wajib. Nah, kalau sholat wajib jangan dibatalkan. Ada seorang ulama sedang sholat wajib dia, sedang sholat wajib. Sedang sholat wajib, ibunya memanggil. Karena nggak boleh dibatalkan kalau ibadah wajib, maka dikeraskanlah suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya ibunya tahu bahwa anaknya lagi sholat. Gitu. Anaknya lagi sholat. Selesai sholat, takut berdosa, selain minta maaf kepada ibu, ini ulama ini, beliau menyodakohkan satu kambing. Menyodakohkan kambing. Saking takutnya. Begitu ya, takut. Itu melakukan kedurhakaan kepada orang tua. Bagaimana dengan kita? Sampai 3 kali ibunya sedang melaksanakan ibadah sunnah dipanggil, Juraij, Assalamualaikum, 3 kali. Nggak ada respon dari dalam, padahal sedang ibadah sunnah. Lalu keluar doanya dari sang ibu ini. Ya Allah, karena saking jengkel, biasanya orang kalau jengkel itu keluar sumpah serapahnya. Hati-hati. Keluar sumpah serapahnya. Akhirnya, ya Allah, jangan kau wafatkan Juraij sebelum dia bertemu dengan wanita tunasusila.
Sebelum dia berjumpa dengan, kalau di Indonesia WTS barangkali, WTS. Sebelum dia berjumpa dengan orang wanita jahat itu. Akhirnya benar saja, begitu ibunya pulang, datang ke mihrab Juraij seorang wanita tunasusila. Datang masuk selonong begitu ya. Namanya wanita tak baik begitu ya. Mohon maaf sekali. Dalam kisah itu, dari sejak berpakaian tertutup sampai tidak berpakaian, tidak ada selembar benang pun, Juraij tak bergeming begitu ya. Jengkellah wanita ini menggoda Juraij begitu ya. Akhirnya pulang dia. Lalu wanita ini berzina dengan seorang tukang gembala kambing. Hamil, begitu hamil yang dituduh Juraij. Kamu tahu Juraij kan? Yang kemana-mana suka berzikir tuh, begitu. Yang ibadahnya hebat sekali. Perut saya melendung, begitu ya. Itu akibat dia. Difitnah Juraij. Masyarakat kampung menghancurkan mihrab tempat ibadah Juraij itu hancur, begitu ya. Kalian gak bisa menuduh saya seenaknya, begitu ya. Boleh kalian menghukum saya, kata Juraij. Tunggu sampai bayi ini lahir, kata Juraij itu. Bener lah. Begitu bayi lahir, dipeganglah perut sang bayi itu. Ya gulam, kul man abak. Hei bayi, siapa bapakmu? Ditanya. Orang aja menyaksikan. Bapakku adalah seorang gembala kambing, tuh kan? Bapaknya bukan saya, tukang angon domba. Akhirnya orang pada minta maaf semua kepada Juraij. Juraij, biarlah mihrabmu itu kami bangun dengan emas. Tidak usah. Bangun seperti sebelumnya saja. Saya ini hanya ingin tahu betapa ucapan ibu itu sangat manjur. Sangat manjur. Bayangkan ketika sholat sunnah, dipanggil oleh ibu, tidak ada respon, begitu ya. Harusnya dibatalkan, boleh itu kalau ibadah sunnah. Ibunya berdoa, manjur doanya. Apalagi kita lagi nonton TV, nonton Korea barangkali, atau kita lagi asik main game, begitu ya. Ibu kita manggil, wah itu, lalu ibu kita keluar doa yang tak baik, lebih manjur lagi itu. Hati-hati, jangan durhaka kepada orang tua kita. Bahkan kedudukan orang tua kita di hadapan Allah itu luar biasa. Dalam surah Al-Isra. Dalam surah Al-Isra itu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Perintah untuk menyembah Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun, lalu berbuat baiklah kepada ibu bapa. Termasuk di dalam surah Ali Imran ada ayat yang senada lagi. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadalah kepada Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa. Bayangkan, perintah menyembah Allah disandingkan dengan perintah berbuat baik kepada orang tua kita. Sangat tak mungkin jika kita menginginkan orang tua yang sempurna. Tak mungkin manusia bisa sempurna. Tapi sangat bahagia sekali jika kita bisa menjadi bagian yang bisa menyempurnakan kekurangan orang tua kita. Jadi pembuka rizki yang pertama adalah kita berbakti kepada orang tua. Jangan sampai durhaka kepada mereka. Merupakan amal paling utama. Ridho Allah bergantung kepada ridho orang tua, menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, diluaskan rizki dan panjang umur, lalu akan dimasukkan ke dalam surga. Itu diantara keutamaan berbuat baik kepada orang tua kita. Lalu yang kedua, pintu pembuka rizki. Selain kita ada ikhtiar, ada jalan lain. Setelah berbuat baik kepada orang tua, yang kedua, jangan bertengkar dengan saudara. Begitu. Dengan orang lain saja tak boleh, apalagi dengan saudara. Tidak halal atau berhukum haram
Seorang muslim tidak tegur sapa dengan muslim lain lebih daripada 3 hari. Ketika dia wafat sebelum bermaafan, wafat su'ul khotimah. Apalagi dengan saudara sendiri. Hati-hati dengan saudara sendiri. Akibat rebutan warisan, lain sebagainya, sangka buruk. Hati-hati. Jangan bertengkar dengan saudara. Ini mempersempit rezeki kita. Gitu ya. Terhalang oleh dosa. Karena kita bertengkar dengan saudara kita. Harusnya rezeki turun. Terhalang oleh dosa. Karena kita bermusuhan dengan saudara kita. Nggak tegur sapa. Jangan bertengkar dengan saudara kita. Memberi maaf memang lebih berat daripada meminta maaf. Tapi memberi maaf itu lebih mulia daripada meminta maaf. Dan yang lebih mulia lagi daripada itu semua, orang yang mau minta maaf lebih dahulu walaupun dia tidak merasa salah. Padahal secara hukum barangkali yang salah kakak kita misalnya, tapi kita sebagai adik minta maaf lebih dulu. Atau adik sebenarnya yang salah adik kita misalnya. Tapi kita sebagai kakak minta maaf lebih dulu. Wah, itu lebih mulia. Gitu ya. Orang yang mau minta maaf lebih dulu walaupun dia tidak merasa salah. Walaupun dia tidak merasa salah. Ini kemuliaan luar biasa. Menjalin silaturahmi. Ini yang disebut silaturahmi. Silaturahmi itu disebut silaturahmi, menjalin silaturahmi. Itu sebenarnya kekhususannya itu kepada orang yang ada kaitan darah dengan kita. Kita dengan kakak kita, adik kita, bibi kita, uwak kita, nenek kita, itu silaturahmi disebut. Kalau antar sesama muslim, tak ada kaitan darah, itu namanya ukhuwah saja. Gitu ya. Tapi secara umum di Indonesia bisa disebut silaturahmi. Cuma kekhususan, makna khusus silaturahmi itu kita dengan orang yang ada kaitan darah dengan kita, itu silaturahmi namanya. Jangan bertengkar dengan saudara kita. Bahkan ada 2 golongan. Itsnani la yanzurullah yaumal qiyamah. Ada 2 golongan yang tidak akan dilihat, tidak akan dilirik, tidak akan diopeni pada hari kiamat. Siapa dia 2 golongan itu? Ketika di hari kiamat huru hara begitu luar biasa, matahari jaraknya sangat dekat, kehausan, kelaparan, 2 golongan ini tidak diurus. Qati'ur rahim wa jarusu. Orang yang memutuskan silaturahmi dan tetangga yang jahat dengan tetangganya. Apa sih keutamaan silaturahmi ini? Siapa yang ingin rezekinya diperluas dan umurnya panjang, maka hendaknya ia bersilaturahmi. Baik menjalin hubungan dengan orang yang ada kaitan darah dengan kita, ataupun dengan orang yang dengan orang lain. Selanjutnya, pintu ketiga, menunaikan umrah dan haji. Kalau kita ada rezeki, kita ngumpul-ngumpul, kita nabung, mulai nabung lah, gitu ya. Nabung, sering-seringlah baca surat Yasin, surat Waqiah. Ya, surat Waqiah, surat Yasin, tambah surat Al-Baqarah. Belum ke haji juga, tambah surat Tanah. Gitu. Tak akan miskin orang yang membelajarkan rezekinya untuk memenuhi panggilan Allah. Syukur nabung. Luar biasa. Ada di TV itu. Ini jadi motivasi sekali. Ada tayangan beberapa bulan lalu. Seorang tukang pijit, gitu. Seorang tukang pijit, dia sehari itu menyisihkan 20.000, istiqomah 20.000 sehari. Wah, alhamdulillah. Dia, istrinya bisa berangkat haji, bahkan sampai 2 kali ke haji, gitu. Dari 20.000 istiqomah, begitu ya. Haji, luar biasa. Allah memberi pertolongan. Nah, bagi yang ada niat, ada usaha, ya mudah-mudahan kita semua bisa haji dan umrah ini, yang belum. Amin ya rabbal alamin. Ini membuka pintu rezeki. Bahkan banyak sekali kejadian-kejadian. Bahkan ketika baca biografi A'agim itu, beliau sebelum sesukses sekarang, beliau ketika punya rezeki pertama kali beliau berangkat haji. Berdoalah beliau di hadapan multazam itu. Wah, apa yang diinginkan, dicita-citakan, berdoa di sana. Berawal dari sana.
Ya, sebab banyak sekali, selain ada waktu ijabah, ada tempat ijabah di sana. Luar biasa. Double waktu dan tempat ijabah. Luar biasa. Belum lagi kalau kita bawa ibu kita. Begitu. Wah, lebih dahsyat lagi. Mengajikan atau mengumrohkan orang tua kita, ibu. Wah, selain di tempat ijabah, waktu ijabah, orangnya pun orang yang diijabah doa. Ibu kita. Wah, luar biasa. Allahu Akbar. Betapa rindunya kita. Menunaikan umrah dan haji. Jalan ketiga. Untuk pembuka pintu rizki. Lalu kemudian yang keempat, senantiasa sholat duha. Menjaga keistiqomahan sholat duha. Luar biasa ini Ustadz Yusuf Mansur beliau. 40 hari. Amalan 40 hari menuju kaya. Ada beliau karantinanya itu. Luar biasa. Bahkan duhanya itu yang dipakai 12 rakaat. 12 rakaat. Kalau kita yang biasa 2 rakaat, 4 rakaat, ya istiqomahkanlah. Atau sekali-kali tambah sampai 12 rakaat sekali-kali. Salat duha. Begitu ya. Menjaga salat duha. Kemudian yang kelima, yang akan memperlancar rizki itu, hindari jangan sampai tidur selepas subuh. Jangan sampai tidur selepas subuh. Selesai sholat subuh. Kan ada istilah itu, rezeki dipatok ayam. Selesai sholat subuh, kalau bisa jangan sampai tidur. Kita tahan begitu. Atau aktivitas apa. Kalau mau nanti setelah selesai duha, jam 8, kalau kita lagi rehat di rumah, jam 8, jam 9, jam 10 lah. Itu waktu bagus untuk tidur siang. Atau qailullah 10, jam 10, itu sudah boleh. Jadi memang godaannya besar sekali nih ya. Wah, enaknya habis subuh itu tidur memang. Apalagi bulan puasa. Aduh, indah. Tapi kalau kita bisa menghindari itu, jadi salah satu jalan terbukanya pintu rezeki. Itu ya. Terbukanya pintu rezeki. Jangan tidur selepas subuh. Kemudian ada beberapa tidur ya. Ada tidur yang memang tidur yang disunnahkan. Selain tidur, baginda Rasul itu tidur lebih awal, bangun lebih awal. Tidur jam 9 agar bisa bangun malam. Begitu, di sepertiga malam. Selain itu juga beliau ada qailullah, tidur siang walaupun sebentar. Sebentar memang, sebentar. Seperempat jam atau setengah jam lah. Sekitar jam 10-an. Ada tidur juga yang dimakruhkan, begitu ya. Diharamkan, dimakruhkan, jadi nggak sampai ke haram sih, cuma makruh saja. Ya, pada subuh, ba'da asar, ba'da maghrib. Ba'da subuh, dalam kitab ta'lim itu ada ba'da subuh mewaris kefakiran. Begitu ya. Ba'da asar mewaris kegilaan. Jadi kalau sering kita tidur ba'da asar, bisa pikiran itu bisa berkurang begitu ya, kecerdasan otak ini. Hindari 3 waktu itu. Ba'da subuh, tidur ba'da subuh, tidur ba'da asar, dan tidur ba'da sholat maghrib. Kecuali kalau benar-benar darurat. Lalu yang keenam, pintu pembuka rizki, di antaranya adalah selalu istiqomah membaca surah Waqiah. Surah Waqiah. Memang bagusnya kita baca Quran 30 juz. Begitu ya, ada punya hancak. Tapi kalau kita pingin yang khusus untuk menarik rezeki, surah Waqiah. Gitu ya. Surah Waqiah, baca Waqiah. Syukur tiap ba'da isya sempatkan baca Waqiah. Itu pembuka pintu rezeki. Lalu yang ketujuh, menikah. Ini dia. Menikah. Ada yang belum menikah? Oh, banyak. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan yang perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan mengkayakan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya dan Maha mengetahui. Gitu ya.
Ini salah satu jalan pembuka rizki dengan menikah. Saya wisuda S1 Agustus. Wisuda S1 Agustus. Menerima ijazah Agustus di UP. November Agustus menerima ijazah, November menerima ijab sah. Padahal saya belum tahu saya mau kerja apa, tapi ada ikhtiar, ada implengan. Saya mau kerja, mau ngajar di mana, mau apa. Yang penting, alhamdulillah, rezeki ada saja. Gitu. Rezeki ada saja. Alhamdulillah. Baru selesai kemarin bangun rumah. Alhamdulillah ada saja rezeki. Gitu. Ada saja rezeki dengan menikah. Yakin, syaratnya yakin dan ada ikhtiar kita. Gitu ya. Ada ikhtiar kita. Dengan menikah. Dan menikah itu kan apa, ibadah seumur hidup kan. Kalau sholat kan cuma 5 menit barangkali. Assalamualaikum selesai. Nunggu sholat yang lain. Tapi menikah sah. Di sanalah dimulai pahala. Dihitung pahala semua sampai nyawa memisahkan. Nah, menikah semua jadi ibadah. Selain salah satu pintu rizkinya terbuka juga. Lalu yang ke-8, salah satu pembuka rizki adalah anak yang soleh. Maka usahakan ketika kita dikaruniai oleh Allah rizki berupa anak, maka didik dia dengan baik. Gitu ya. Didik dengan baik. Anak bisa berupa anugerah. Anugerah dari Allah. Anak juga bisa menjadi bagian daripada amanah. Amanah yang harus kita didik. Gitu. Harus kita didik dengan sebenar-benarnya. Yang ketiga, anak juga bisa menjadi fitnah. Betapa banyak kebaikan nama orang tuanya dihancurkan oleh kejelekan nama anaknya. Karena anaknya terjerat narkoba, anaknya akhlaknya tak baik, hancur nama orang tuanya. Anak bisa menjadi fitnah, ujian bagi orang tuanya. Nah, anak yang soleh, begitu ya, selain bisa membahagiakan orang tuanya dunia akhirat, dia juga bisa menjadi salah satu pembuka pintu rizki, begitu ya, pembuka pintu rizki bagi orang tuanya. Baik, sampai sini dulu. Barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Ada? Silakan. Oh ya, silakan. Ya. Akhir zaman itu artinya apa? Maksudnya apa? Akhir zaman. Zaman yang sudah mau berakhir. Baginda Rasul satu saat pernah menerangkan kepada para sahabat. Jarak aku diutus. Salah satu tanda daripada kiamat adalah, begitu ya, tanda-tanda kiamat ya. Salah satu daripada tanda kiamat adalah diutusnya baginda Rasul. Berarti sudah mendekati akhir zaman. Diutusnya baginda Rasul Muhammad SAW. Itu sudah mendekati akhir zaman. Ketika Rasul diutus, ya, beliau pernah bersabda, jarak antara diutusnya aku dengan kiamat itu seperti telunjuk dan jari tengah. Berarti sangat dekat sekali. Sangat dekat sekali. Sangat dekat sekali. Maka kita berada di akhir zaman. Kita umat akhir zaman sekarang ini. Umat akhir zaman. Nah, jadi ada seorang ulama ditanya tentang akhir zaman. Wahai Syekh, begitu ya. Kapan kiamat itu? Begitu ya. Kapan kiamat itu datang? Ya Syekh, jangankan saya, baginda Rasul pun tak tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Kenapa kau bertanya macam itu? Kata sang Syekh itu. Apa yang sudah kau persiapkan?
untuk menuju akhir zaman, untuk kiamat itu. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang akhir zaman, kita introspeksi diri kita. Ketika saat ini kiamat terjadi, kita mati, apakah kira-kira perbekalan kita cukup? Begitu ya. Nah, kita introspeksi diri kita. Perbekalan kita cukup. Apakah taubat kita sudah diterima oleh Allah? Gitu. Nah, kita introspeksi diri kita. Kita memang sudah berada di akhir zaman sekarang ini. Nah, tanda-tandanya sudah banyak. Tanda-tanda. Bukan ada tanda-tanda. Tanda-tanda kecil ya. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar ya Ka'bah rusak. Berarti nggak ada yang ngurus. Selama masih ada orang berkata Allah, Allah, kiamat sungguhan ya. Kalau kiamat, karena ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro, corona, ini kiamat sugro, kecil. Oh gitu ya. Banyak demo di mana-mana. Karena pemimpin tak adil misalnya. Itu kiamat sugro. Orang yang benar dikhianati, pengkhianat, malah dijadikan kepercayaan, itu kiamat mini, kiamat sugro. Oh gitu ya. Terjadi bencana di mana-mana, kiamat sugro. Ada kiamat kubro. Ini kiamat kubro, ujung daripada selesai kehidupan itu kiamat kubro. Ada tanda-tanda kiamat kubro. Ya, Ka'bah rusak, muncul dajjal. Itu. Ya, saya rasa untuk itu belum ya. Untuk tanda-tanda besar saya rasa belum gitu ya. Cuma kita persiapan saja, doa. Maka jangan sampai kita hidup berjumpa dengan dajjal lah. Makanya para ulama itu mengajarkan doa. Salafus sholihin mengajarkan doa kepada kita. Jangan sampai kita hidup berjumpa dengan dajjal gitu ya. Dan seandainya kita berjumpa dengan dajjal, jangan sampai kena fitnahnya. Gitu ya. Jangan sampai, takut kita nggak kuat gitu ya. Takut kita nggak kuat menghadapinya. Saking ya dajjal itu diberi kemampuan seperti Tuhan. Nunjuk langit bisa turun hujan. Nunjuk bumi yang tandus jadi subur. Orang sakit tunjuk sembuh. Fitnahnya diberi kemampuan seperti Tuhan begitu ya. Jadi andai saja iman tak kuat berjumpa dajjal pagi, bahkan dalam hadis itu pagi, orang yang pagi hari masih beriman, sore hari bisa dia jadi kafir. Ketika berjumpa dengan dajjal, ngeri. Jangan sampai hidup berjumpa dengan dajjal gitu ya. Ya, walaupun kita sudah berada di akhir zaman, ya mudah-mudahan kita diwafatkan sebelum dajjal muncul. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada lagi yang lain? Ya, silakan. Pak, ada penjelasan seperti apa ya? Soalnya Nabi Muhammad itu berkata selalu kama ro'aitumuni. Terus kenapa ada perbedaan antara salatnya laki-laki dan salatnya perempuan? Sedangkan Nabi Muhammad berkata tersebut. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Begitu ya. Jadi dalam istilah usul fikih itu, setiap yang umum pasti ada kekhususan. Kalau dalam istilahnya ada istisna, ada pengecualian. Setiap yang umum pasti ada istisna, pengecualian, ada kekhususan. Selalu di sana ditunjukkan baik laki-laki maupun perempuan. Begitu ya. Ini saya temukan dalam waktu ngaji pesantren, ada dalam kitab penjelasan sarah daripada Fathul Qorib kalau tak salah itu. Memang ada perbedaan untuk tata krama. Begitu ya. Laki-laki tegak. Laki-laki kan identik dengan kegagahan. Begitu ya. Allah. Dan para sahabat pun melihat Rasul sholat macam-macam ya. Begitu ya. Ada yang sedekapnya di sini. Begitu ya. Ada dalilnya. Ada yang di sini. Ada yang di sini. Gitu ya. Dan para sahabat lihat dari belakang. Begitu ya. Jadi sumber periwayatan macam-macam. Begitu ya. Ada juga yang begini di sini takbiratul ihramnya. Ada juga yang di sini. Maksimal di sini. Enggak ada yang di sini mah. Enggak ada ya. Allahu akbar, enggak ada. Di sini batas. Ada yang di sini. Begitu ya. Jadi laki-laki gagah lah dia. Allahu akbar. Perempuan rada dirapatkan.
begitu ya. Ada dalam Syarah Fathul Qorib itu. Rada dirapatkan. Itu tata krama. Ya, itu untuk tata krama. Allahu Akbar. Begitu. Ruku. Jadi ada rapat begitu ketika mendirikan sholat bagi perempuan. Tapi memang ada yang menentang hal itu ya, terserah. Masing-masing ada alasan. Begitu ya. Masing-masing ada alasan. Jadi bisa juga sholat laki-laki dan perempuan sama, begitu ya. Tapi saya cenderung kepada perempuan ada tata krama tersendiri, ada kekhususan, ada istisna, gitu. Memang ini hadis untuk semuanya, tapi ada kekhususan untuk perempuan, begitu ya. Seperti laki-laki wajib sholat di masjid, kecuali perempuan, afdol sholat di rumah. Gitu. Perempuan tak wajib sholat ke masjid, laki-laki selama dia sehat, tidak sakit, wajib sholat ke masjid, begitu ya, harus, begitu ya, wajib sholat ke masjid, diharuskan, begitu. Kalau perempuan, afdol justru sholat di rumah. Jadi ada kekhususan, begitupun dengan tata cara sholat, ada kekhususan, jadi ada tata keramanya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Oh iya, silakan. Lagi sholat, kemudian kan langsung mungkin digoda setan, tiba-tiba mikirin hal lain, dan kita akhirnya beristighfar. Itu sholatnya sah nggak? Misalnya mengucap istighfar gitu, astagfirullah pas lagi sholatnya, itu sah nggak? Istighfar, mengucapkan istighfar itu bukan bacaan sholat ya, bukan bacaan sholat. Kemudian kalau istighfar di dalam hati, begitu ya. Kalau istighfar di dalam hati masih diperbolehkan, begitu ya. Kalau istighfar di dalam hati masih diperbolehkan. Tapi kalau sampai ke lisan atau bahkan dengan sengaja, batallah sholat kita. Tapi kalau tak disengaja, itu masih ada yang mentolerir, begitu ya. Masih ada yang memperbolehkan. Kalau tak disengaja, gitu ya. Tapi kalau disengaja batal sholat kita, gitu ya. Disengaja batal sholat kita. Jadi ada bacaan yang memang disyariatkan di dalam sholat, begitu ya. Kalau yang tidak ada disyariatkan, kita cukup di dalam hati. Macam kita berdoa ketika sujud terakhir, begitu ya. Memang ada dalilnya untuk kita berdoa di dalam sujud, begitu ya. Kita minta wafat husnul khotimah, tetapkan iman Islam, kemudian diterima tobat sebelum wafat, gitu ya. Ada hadisnya itu. Cuma di sana tidak disyariatkan untuk diucapkan, tapi doanya di mana? Di dalam hati, karena tidak ada kata-kata khusus, begitu ya. Karena yang kalau dalam hadis yang umum itu subhana rabbiyal a'la, begitu. Kalau boleh pakai wa bihamdi, begitu. Ada juga yang subhana rabbil a'la saja. Jadi yang keumuman dipakai itu, begitu ya. Jadi selain itu ucapannya di dalam hati. Begitupun ketika kita beristighfar, ketika kelepasan, begitu ya, lupa, masih ada yang mentolerir itu. Dalam bahasan fikih, ulama fikih ada yang mentolerir. Tapi ketika sengaja, batal sholat kita. Begitu. Bagaimana cara kita sholat? Biasalah kalau kita sholat ya karena setan itu spesialis, ada spesialis. Ada setan spesialis wudu. Kalau wudu digoda, lagi sholat, Allah seberapa kali saja Allah kayak belum sah, ulangi lagi Allah. Ada saja macam itu. Ada begitu. Ketika Allahu Akbar, lisan akbar, hati berai. Allahu Akbar, ngegebrai semua. Ingat semua. Wah, nanti masak apa ya? Gitu. Allahu Akbar. Oh iya kan, di kulkas ada ayam gitu. Sami Allahu liman hamidah. Loh. Diapain ya? Digoreng atau di sayur? Allahu Akbar. Kan suami saya nggak suka kalau di sayur. Wah, merancang. Ketika kita sampai ke sana, wah, balik lagi lah, khusukkan lagi, begitu ya, khusukkan lagi.
Bahkan kata Imam Syafi'i, bagi orang tingkatan macam kita, orang awam macam kita ini, misalkan ada sholat itu ada sholat khos, ada khawasil khawas, ada khos, ada am. Khawasil khawas itu ibadah tingkatan para nabi, para rasul, gitu. Wah, bisa khusyuk sekali, begitu ya. Ada tingkatan khos, wah, para wali, orang-orang soleh. Am, tingkatan macam kita ini. Tingkatan orang awam macam kita, ketika takbir ingat Allah itu sudah dikatakan khusyuk. Mending lah, Allah, ingat Allah. Bahaya lagi kalau ketika takbir pun gak ingat Allah. Waduh, tahu-tahu sudah salam. Bahaya ini. Ya setidaknya kita usahakan ketika takbir ingat Allah lah, gitu. Kita ingat bahwa kita lagi sholat gitu. Begitu ya, nah, setidaknya gitu. Untuk tingkatan awam, tapi kita ada usaha, begitu ya, untuk mencapai kehusuan itu. Kita ada usaha. Kita pahami makna sholat, makna Al-Fatihah yang kita baca, makna doa iftitah yang kita baca, makna doa ruku yang kita baca. Nah, ada peresapan makna, ya. Meresapi makna itu. Nah, sehingga kita pikiran nggak kemana-mana, begitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau disengaja, sekali lagi, batal, gitu. Tapi kalau tak disengaja, ada yang masih mentolerir itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Tak ada? Ada? Oh ya, silakan ya. Mau nanya, kalau bacaan iftitah itu wajib apa enggak? Kalau misalkan wajib, kalau kita pas takbiratul ihram terus kelupaan dibaca kalau rakaat kedua boleh apa enggak? Oke, baik. Rukun sholat atau fardu sholat, begitu ya, fardu dalam sholat atau sesuatu yang rukun dalam sholat 17. Selain yang 17 berarti hukumnya tak wajib. Oke, kita hafal sama-sama sambil kita bayangkan. Nah, mudah lah ini. Rukun sholat 17. 1, niat di dalam hati. Masalah baca usolli itu bukan niat namanya, itu talafut niat. Usolli. Jadi pakai usolli ataupun enggak itu terserah. Karena itu di luar sholat. Begitu. Anda pegang HP boleh sebelum sholat? Boleh. Kenapa baca usolli tak boleh? Nah, itu. Begitu ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada yang mempermasalahkan itu ya masing-masing. Terserah mau pakai usolli maupun enggak. Nah, terserah. Usolli itu bukan niat, tapi itu talafut niat. Nah, Imam Syafi'i mensunahkan. Yang wajib di dalam hati. Yang pertama, niat. Niat di dalam hati, begitu ya. Ada yang niatnya itu sebelum sholat, begitu. Atau kalau Imam Syafi'i, niatnya ketika berbarengan dengan takbir. Allah, lisan Allah, mengucap Allah, hati niat. Aku niat sholat maghrib misalnya. Nah, itu. Niat, satu niat di dalam hati. Yang kedua, takbiratul ihram. Niat dalam hati, takbiratul ihram. 3, berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Fardu sholat. Berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Selama kita bisa berdiri, maka tak boleh sholat sambil duduk. Dalam sholat fardu, beda kalau sholat sunnah. Kalau sholat sunnah bebas, mau berdiri, mau duduk, boleh. Tapi pahalanya setengah kalau duduk. Kalau sholat sunnah, gitu. Nah, kalau dia mampu berdiri tapi duduk, pahalanya setengah. Kecuali kalau benar-benar dia sakit. Di dalam sholat fardu, selama dia masih bisa berdiri, harus berdiri. Nah, kan ada orang ke masjid bawa kursi, dia bisa berdiri, gitu ya. Cuma udah renta barangkali sudah sepuh, dia bisa berdiri bawa kursi. Nah, begitu takbiratul ihram sambil duduk, sholat fardunya, Allahu Akbar. Itu dalam kajian fikih tak sah, begitu. Karena dia bisa berdiri. Allah, takbir dulu lah. Allahu Akbar. Baru kemudian kalau dia tak mampu lama berdiri, barulah duduk. Itu caranya. Begitu ya. Berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Gitu ya. Dalam sholat fardu. Yang ketiga, yang keempat, membaca Al-Fatihah. Nah, itu dia. Kita lihat mana yang masuk rukun, mana yang sunnah nanti. Yang tersebut berarti itu yang rukun-rukun. Satu apa tadi? Niat dalam hati. 2, takbiratul ihram. 3, berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. 4, membaca Al-Fatihah. 5, ruku. 6, tumakninah di dalam ruku.
Tumakninah itu kita nggak buru-buru. Tidak buru-buru. Tumakninah, tenang. 7. Iktidal, bangkit dari ruku. 8. Tumakninah di dalam iktidal. 9. Sujud 2 kali, gitu ya. Sujud 2 kali. Lalu 10. Tumakninah di dalam sujud yang 2 kali itu. 11. Duduk di antara 2 sujud, begitu ya. Jadi sujud 2 kalinya diselingi oleh duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. 12. Tumakninah di dalam duduk di antara 2 sujud. Baca apa itu? Rabbighfirli warhamni dan seterusnya. Tumakninah di sana. Jangan buru-buru. 13. Tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Lalu 14. Duduk di dalam tahiyat akhir. Ini masuk rukun. Ke-15. Membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW di dalam tahiyat akhir. Jadi batasan tahiyat itu sampai Allahumma sholli ala Muhammad, atau pakai Sayyidina mau enggak terserah. Begitu ya. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup. Sampai fil alamina innaka hamidum majid itu sunnah. Begitu ya. Apalagi sampai ditambah Allahumma inni a'udzubika, bagus. Tambah bagus lagi. Begitu ya. 15 tadi. Lalu yang ke-16 salam ke kanan. 17 tertib. Selain yang 17 ini sunnah. Ya, yang wajib salam ke kanan. Seandainya Assalamualaikum warahmatullahi, pelepes keluar angin, udah sah sholat kita. Karena udah selesai sholat. Jadi salam ke kiri itu sunnah. Salam assalamualaikum. Cara salam assalamualaikum. Kum masih di sini. Warahmatullah baru nengok. Kum masih di depan. Nah, tata cara. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kalau sholat mayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu sholat mayat. Gitu. Itu dalam kitab sholat munajat saya temukan. Sholat biasa selain sholat mayat pakai warahmat sampai warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Gitu. Jadi iftitah hukumnya sunnah. Tapi jangan ditinggalkan karena itu bonusnya. Gitu. Kalau ditinggalkan hanya ngambil pokoknya saja, sedikitlah pahala kita. Doa iftitah, begitu ya. Doa iftitah jangan sampai ditinggalkan. Kalau kita sempat baca iftitah, kecuali kalau kita masbuk nggak sempat baca iftitah, nggak perlu. Gitu, nggak perlu baca. Gimana kalau bacanya di rakaat kedua? Enggak bisa. Jadi karena di rakaat awal, begitu ya. Rakaat awal gitu. Begitu. Jadi selain yang 17 itu hukumnya sunnah. Tahiyat awal sunnah. Seandainya kita lupa nggak tahiyat awal, sholat maghrib misalnya, rakaat kedua, tiba-tiba berdiri, udah sempurna berdirinya, belum tahiyat awal, duduk lagi, batal lah sholat kita. Ya sudah, kalau udah terlanjur berdiri, udah sempurna, lanjutkan saja. Nanti terakhir sebelum salam tambah dengan sujud sahwi. Seandainya pun sujudnya sahwinya lupa, ya udah sah sholat kita. Karena tahiyat awal hukumnya sunnah, begitu. Cuma pengganti pahala sunnah itu kalau kita lupa bisa diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau berdirinya belum sempurna, masih gini, boleh duduk lagi. Tapi kalau sudah berdiri sempurna, duduk lagi batal sholat. Nah, jadi selain yang 17 tadi hukumnya sunnah, tapi jangan ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup saya rasa, tak ada lagi. Itu yang tadi Ustaz. Oh iya, gimana? Kejadian juga jadi kalau di rumah imamnya berdiri. Nah. Oh. Rakaat ketiganya. Saya ngerti memang itu nggak apa-apa berdiri. Saya nggak sadar saya duduk, tapi pada bilang subhanallah makmumnya. Imamnya duduk lagi. Gimana itu? Berarti itu tak paham fikih sholat, begitu. Ya sudah, kalau dia sudah berdiri, sudah. Jadi maka al ilmu qabla kulli syai'. Ilmu itu sebelum seluruh perkara. Makmum harus tahu ilmu sholat, imam pun harus tahu ilmu sholat. Makmum subhanallah, imam sudah berdiri, ya sudah, imam yang tahu ilmu dia akan tetap berdiri, begitu ya, akan tetap berdiri. Iya, kekeh saja berdiri. Kalau dia jadi imam dan tahu ilmunya, berdiri. Nanti
sebelum salam tambah dengan sujud sahwi. Begitupun makmum. Kalau imam sudah berdiri ya sudah. Nggak usah subhanallah lagi. Lanjutkan, ikuti imam saja. Begitu. Maka perlunya ilmu di situ. Maka ibadah kita dasari dengan ilmu. Begitu. Ada lagi yang lain? Tak ada? Baik, kalau tidak ada saya cukupkan saja. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kelimpahan rezeki kepada kita semua, untuk diri kita, untuk keluarga kita semua ya, hingga kita pun bisa menolong orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kepada Allah mohon ampun. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.